Saya nggak tahu maksud Dokter Susi. Tadi dia datang menemui saya dan dia bilang saya bertugas lagi. Saya bertugas lagi untuk mendampingi dokter. Dia tidak bilang apa sebabnya. Dokter Susi cuma bilang dia harus kembali ke Amerika bulan depan. Cuma itu, dokter. Itu yang dia katakan pada saya. Saya selalu tidak mengerti jalan pikiran wanita. Termasuk saya, dokter. Terutama Susi, Dokter Susi. Dia dulu begitu membenci kamu, memusuhi kamu, hanya karena kita dekat. Karena dia naksir dokter. Ya mungkin. Tapi kenyataannya sekarang, setelah saya mulai serius, bahkan saya mengajaknya untuk menikah, tiba-tiba dia menolak. Alasannya, karena dia akan kembali ke Amerika. Tidak masuk akal. Saya sempat membicarakan masalah ini sama Dokter Susi. Apa komentarnya? Dia nggak bilang apa-apa, dokter. Cuma dia harus kembali ke Amerika. Terus terang, saya berpikir yang jelek tentang dia. Dokter Susi hanya merusak perasaan dokter dan orang lain yang tidak disukainya. Oke, lepas dari itu semua, apa pendapatmu tentang tawaran Dokter Susi? Tentang pekerjaan saya di sini? Yang jelas, saya membutuhkan uang, dokter. Dan saya tidak mungkin terus-menerus hidup karena bantuan orang lain, karena belas kasihan orang. Saya punya tanggungan Jerry, dan Gusti sudah tidak bisa diharapkan lagi. Saya harus realis. Saya tidak bisa berharap Gusti akan kembali pada saya. Saya harus berani menghadapi kenyataan, dokter. Gusti tidak mencintai keluarganya. Dan saya harus melupakan Gusti. Posisi kita sama, suster. Dalam hal itu, kita tidak berbeda.
Halo sayang. Gimana? Kamu gak nakal kan? Tinggal di rumah sendirian? Ini teleponnya kok. Telepon? Oh iya, sengaja saya matiin. Mulai hari ini teleponnya saya putus. Diputusin? Iya, putus, nggak nyambung. Soalnya kamu sudah sehat. Nanti kamu bisa telepon kemana-mana. Semua pintu juga saya kunci. Biar kamu nggak bisa main-main dengan perempuan lain. Nita. Kamu jangan bohongin saya. Saya tahu cara laki-laki. Kamu jangan coba-coba nipu saya. Bodohin saya. Kamu pikir saya nggak tahu ya? Semua laki-laki sama. Mereka bajingan. Tukang bohong. Beraninya cuma kalau di belakang. Kamu sama saja dengan mantan suami saya, Hadi. Dia nusuk saya dari belakang. Dia lari dengan perempuan lain. Kalian bajingan. Nggak bisa dipercaya. Pengkhianat. Nita. Diam kamu. Ini rumah saya. Kamu nggak berhak bicara di sini. Kamu jangan coba-coba menipu saya. Kamu jangan coba-coba lari. Kayak suami saya, lari dengan perempuan lain. Kalau mau lari sekarang, ayo sekarang. Ayo kalau mau lari sekarang. Kalau mau telepon sekarang, ayo cepat. Jangan nunggu saya kalau lagi nggak ada di rumah. Ayo cepat. Kubunuh kamu nanti. Hah? Kubunuh nanti leher kamu. Hah? Sabar, Nita. Sabar, Nita. Sabar. Saya kan ada di sini, Nita. Saya nggak lari, Nit. Dan saya nggak mungkin lari karena saya nggak punya kaki, Nit. Dan kamu lihat kan saya masih di sini? Iya. Kamu nggak mungkin lari. Kamu di sini. Kamu nggak punya kaki. Nit, saya nggak mungkin lari, Nit. Saya masih di sini. Saya bukan kayak suami kamu yang bawa lari perempuan. Saya ini Gusti, Nit. Yang udah nggak punya kaki lagi. Sorry ya, Gus ya. Gak apa-apa. Kamu mau saya masakin apa? Gak usah. Saya deket kamu aja saya udah seneng. Saya minum dulu ya. Ya. Sibuk? Enggak. Saya hanya ingin mengingatkan tentang pesta pernikahan Sonia nanti malam. Thanks, Luz. Tapi saya pikir lebih baik kamu ajak Henny. Dia lebih tepat. Susi, saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Tapi yang jelas, kamu tidak menghormati perasaan orang lain. Kamu salah, Luz. Justru karena saya menghargai perasaan kamu.
Saya memikirkan kebaikan kamu, masa depan kamu. Henny lebih baik dari saya. Dia lebih cocok buat kamu, Rus. Ajaklah dia. Kawinlah dengan dia. Setelah dia resmi cerai dari suaminya. Kamu ini ngomong apa, Sis? Kamu mau ngusir saya? Atau kamu sudah tidak suka lagi sama saya? Dokter, kenapa? Nggak apa-apa kan? Suster, tolong jaga Dokter Usdi. Tolong, Suster. Dokter Usdi sangat baik. Dia nangis, dokter. Dia ngomong, saya disuruh jagai dokter. Ada apa sebenarnya sih? Susi tidak ngomong apa-apa sama saya. Bahkan dia pergi ketika saya ajak bicara. Saya khawatir ada sesuatu yang disembunyikannya. Mungkin. Tapi apa maksudnya dia bilang ini semua demi kebaikan masa depan saya? Yang tahu maksudnya cuma Dokter Susi. Atau barangkali dia sudah punya pacar di... Ya, itu urusan dia. Saya harus tahu. Saya rasa hanya ada satu cara. San, Kak Sin, ngapain kamu? sini deh. Kak Sin, masa akhir-akhir ini badan Sandra kayaknya ada yang lain deh. Mungkin nggak ya Sandra hamil? Masa sih? Bener. Tapi mudah-mudahan aja deh, soalnya aku juga senang kalau kamu hamil. Iya. Sandra, benar kok. Hasil laporannya kamu ternyata positif hamil. Oh ya, Selamat ya Sandra. makasih ya dok. Aduh, aku senang sekali. Tapi San, kamu harus lebih banyak beristirahat. Kondisimu lemah dan saya masih mengkhawatirkan tentang kakimu. Jangan khawatir lah dok. Akhir-akhir ini Sandra sehat kok. Lihat kaki ini nggak ada keluhan sama sekali. Ya? Iya. Baik, kita akan lihat perkembangannya. Tapi yang pasti kamu harus sering cek. Oke? Oke.
Dan ini dok dari kami. Ini buku karangan Rinto. Dalamnya ada 2, yang satu untuk Dokter Susi. Waduh, terima kasih Sandra. Tapi sebaiknya yang untuk Dokter Susi kamu saja yang menyerahkannya. Sebab saya dan Dokter Susi, Ada apa dok? hubungan kami sedang buruk. Susi menghindar dari saya untuk menyembunyikan masalahnya. Masalah apa sih? Dia kena kanker payudara, jenis Molgren. Dan dia ingin dioperasi di Amerika. Baru kamu yang saya beritahu, Sandra. Aduh. Saya jadi ikut sedih. Kasihan ya Dokter Susi. Justru saat-saat ini dia butuh pendamping kan dok? Ya, tapi kenyataannya dia malah menghindar. Dia hanya membatasi diri. Dia nggak mau mengecewakan dokter karena penyakitnya. Saya bisa ngerti, itu wajar kok. Setiap wanita pasti akan merasa dirinya nggak menarik kalau payudara